Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Trope to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Meskipun kamu dapat mengisolasi racun mematikan ini, itu tidak mungkin untuk membatalkannya. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan kepahitan. Dia juga menginvestigasi sebanyak yang dia bisa selama beberapa tahun ini. Namun dia bahkan tidak menemukan sedikit informasi tentang menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan. Tubuh racun menyedihkan lahir secara alami. Ini memang sangat sulit untuk diselesaikan. Bukanlah tidak mungkin untuk membatalkannya, tetapi aku dapat membantumu sepenuhnya untuk mengendalikannya, ucap Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Setelah adegan itu semua orang terkejut karena perubahan tiba-tiba ini. Hai Bodong telah kembali ke benteng. Wanita ganas dan kejam itu berhenti bertarung. Ini benar-benar tidak terduga. Mungkinkah karena dia takut Xiaoyan? Namun sekarang Xiaoyan telah menggunakan lotus api sekali. Dia juga harusnya sangat lemah, bukan? Jie Xingtian menyuarakan pikirannya. Jangan terlalu dipikirkan. Yang terbaik sekarang adalah wanita racun itu sudah dihentikan. Keterampilan racunnya sangat menakutkan. Dia belum sepenuhnya melepaskannya sekarang. Begitu dia melakukannya, uap racun akan melayang. Dan para prajurit biasa ini akan mati ketika terkena racun itu, ucap Fama. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Semoga saudara ketiga akan dapat benar-benar menekan wanita ini. Dengan begitu kekaisaran Jiama juga akan dapat menghindari bencana besar ini. Xiaoding juga menghela nafas. Selama 1 tahun ini, pemimpin sekte racun ini telah meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam. Kembali ke pertarungan Xiaoyan. Kontrol? Cara kontrolnya bagaimana? Ucap dokter peri kecil dengan serius. Selama kamu dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan ini, sesuatu seperti orang yang secara tidak sengaja mati karena racunmu tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuhmu dapat digunakan oleh kamu sesukamu, ucap Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar bisa melakukannya? Ya, percayalah padaku. Mengingat pengalamannya, Xiaoyan secara alami tidak memiliki metode apapun yang dapat menangani tubuh racun yang menyedihkan. Namun Xiaoyan telah menemukan metode ini karena dia membolak-balik informasi yang sangat banyak yang ditinggalkan oleh Yao Lao. Metode ini memiliki persyaratan yang sangat keras. Item yang paling penting adalah seseorang harus memiliki 3 jenis api surgawi. Ini mungkin sesuatu yang tidak mungkin untuk orang biasa. Tetapi itu tidak menyulitkan Xiaoyan. Fallen Heart Flame dan Green Lotus Core Flame di tubuhnya bersamaan dengan Bone Sealing Flame milik gurunya. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keunguan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, "Aku juga bisa menyelesaikannya sendiri," ucap Medusa. Dokter peri kecil mengalihkan matanya ke Xiaoyan dan berkata ragu-ragu, "Jika kamu membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, aku akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte. Bagaimana pendapatmu? Kali ini motifku untuk memulai perang ini adalah mendapatkan metode untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini," ucap dokter peri kecil. Kekaisaran Jiama dan suku ular rakyat telah menderita kerugian besar dalam pertempuran besar ini. Apakah kamu hanya ingin mengakhirinya saja? Medusa dengan dingin tertawa kepada dokter peri kecil. Jika aku memberikan perintah, kekaisaran Jiama dan ras suku ular kamu akan benar-benar dimusnahkan bahkan dengan perlindunganmu. Kamu bukan anak bodoh dan juga harus memahami prinsip-prinsip orang lemah seperti daging yang dimakan kuat. Kilau dingin melintas di mata keungu abu-abuan dokter peri kecil. Dalam hal ini, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wajah Medusa sangat dingin. Dia sekali lagi menyerang tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Jika dia benar-benar mempertaruhkan hidupnya untuk bertarung,
rakyat ras ular dan kekaisaran Jama memang akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan ketiga sekte. Jangan hanya bertindak secara acak pada emosimu sekarang, ucap Xiaoyan kepada Medusa. Aku tahu kamu kenal dengan dia, namun ratu ini akan mengingat tindakan yang dilakukan terhadap ras rakyat ularku. Aku pasti akan membalas dendam di masa depan, ucap Medusa. Xiaoyan tertawa pahit dan hanya bisa menghela nafas pelan. Setelah semua hal yang dialaminya selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif. Karakter kejamnya melampaui Medusa. Kali ini dia telah mengakhiri pertempuran besar. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa perang ini dimulai dan menghancurkan kekaisaran Jama hanya untuk mendapatkan metode untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan, tanya Xiaoyan. Dokter peri kecil ragu sesaat setelah mendengar ini. Ada organisasi misterius yang datang dan mencariku. Mereka mengatakan jika aku dapat menaklukkan seluruh kekaisaran Jama dan menangkap ketua aliansian, mereka akan memberiku metode untuk menyembuhkan tubuh racun yang menyedihkan ini. Tidak disangka kepala aliansian sebenarnya adalah kamu. Awalnya, aku punya banyak kesempatan untuk menghancurkan seluruh kekaisaran Jama selama 1 tahun ini. Namun kamu tidak pernah mengungkapkan dirimu. Oleh karena itu aku juga tidak benar-benar membunuh. Tampaknya kamu telah menyinggung cukup banyak orang selama beberapa tahun ini. Organisasi misterius itu tampaknya sangat kuat. Selain itu mereka tidak takut pada tubuh racunku, jawab dokter peri kecil. Medusa dan Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini. Tujuan pihak lain sebenarnya adalah dia. Dia tidak menyinggung beberapa faksi yang terlalu kuat selama tahun-tahun ini. Tapi setelah dia memikirkan satu hal, itu adalah organisasi misterius Hall of Soul. Ya, ini adalah organisasi misterius yang mengumpulkan tubuh spiritual di seluruh benua. Tidak disangka mereka sebenarnya akan menargetkan kamu. Sama seperti yang kamu katakan, saat ini kamu tidak lagi menjadi doze kecil seperti masa lalu. Dokter peri kecil tidak menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. Mungkin itu karena dia mengingat situasi di mana Xiaoyan telah berubah menjadi keadaan yang menyedihkan saat dikejar oleh kepala perusahaan tentara serigala saat itu. Kamu terlihat cantik saat tersenyum. Xiaoyan juga tersenyum ketika dia melihat dan berbicara dengan lembut kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawahnya ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Ada sesuatu yang akan berubah. Cara aku bertindak saat itu tidak cocok untukku sekarang. Tetapi aku sangat menyukainya, ucap dokter peri kecil. Tetapi aku sangat menyukainya. Xiaoyan dengan sembrono tersenyum dan menjawab. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Matanya menatap wajah yang memiliki sedikit kelemah lembutan dibandingkan dengan saat itu sebelum dia menyeringat. Apakah orang-orang dari Hall of Soul masih di kekaisaran Choyun? Tanya Xiaoyan. Aku tidak yakin. Orang-orang dari Hall of Soul sangat aneh. Akan sangat sulit untuk menemukan mereka jika seseorang berinisiatif untuk mencarinya. Kecuali itu adalah seseorang yang sangat akrab dengan mereka, jawab dokter peri kecil. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar ini. Dia telah merencanakan untuk menangkap seseorang dari Hall of Soul dengan hidup-hidup dan mendapatkan beberapa informasi tentang Hall of Soul, Yao Lao, dan ayahnya. Kalau begitu, aku akan membubarkan pasukan besar hari ini. Namun kamu juga harus segera membantuku menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Aku dapat merasakan tidak lama lagi ini akan meledak. Semuanya akan terlambat pada waktu itu. Dokter peri kecil berbicara dengan dalam dengan Xiaoyan. Bisakah kamu merasakan kapan tubuh ini akan meledak? Tanya Xiaoyan. 1/2 tahun paling cepat dan maksimal 2 tahun paling lambat. Dokter peri kecil tertawa pahit. Sangat mendesak. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menanggapi. Wajahnya juga sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Jika aku tidak begitu terdesak waktu, aku tidak akan menjanjikan orang-orang dari Hall of Soul untuk memulai perang ini, jawab dokter peri kecil. Baiklah, asalkan bahan-bahannya dikumpulkan. Aku pasti akan membuatmu mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan berpikir sejenak sebelum segera menggertakkan giginya dan menjawab dengan suara yang dalam. Ya, aku akan datang dan mencarimu malam ini. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Setelah itu dia berbalik dan terbang di udara. Para ahli dari 3 sekte di udara buru-buru membungkuk dan menyapa ketika mereka melihat dokter peri kecil terbang ke atas.
3 tentara akan kembali ke Kekaisaran Choyun, ucap dokter peri kecil memerintahkan. Semua ahli di udara tercengang ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka telah kehilangan 2 ahli Douzong hari ini, kekuatan dari 3 sekte mereka jika digabungkan masih sangat kuat. Jelas tidak ada banyak masalah yang menembus garis pertahanan Kekaisaran Chiama. Kenapa mereka harus mundur? Pemimpin sekte, beberapa orang-orang buru-buru berbicara sambil merasakan keraguan di dalam hati mereka. Aku katakan mundur, tarik sekarang. Siapa yang keberatan, silahkan kalian maju, ucap dokter peri kecil dengan dingin. Rasa dingin naik di tubuh semua orang setelah mata ungu keabu-abuan menyapu mereka. Dari langit Xiaoyan melihat tentara besar yang mengemasi tenda mereka dan mundur atas perintah dokter peri kecil. Hai Bodong dan yang lainnya di benteng juga terkejut untuk beberapa waktu ketika mereka melihat 3 tentara kekaisaran tiba-tiba mulai mundur. Tampaknya ketiga aliansi kekaisaran akan mundur. Hai Bodong menghela nafas panjang. Aku bertanya-tanya, bagaimana Xiaoyan berhasil meyakinkan pemimpin sekte dari sekte racun? Wanita itu tampaknya bukan orang yang masuk akal, ucap Jie Xingtian. Tidak peduli apa, pertempuran besar yang telah berlangsung selama 1 tahun ini akhirnya berakhir. Kekaisaran Chiama akan tetap ada. Xiaoding mengusap dahinya dan tertawa. Singkat cerita, setelah semuanya, semua orang kembali ke benteng dengan penuh sukacita. Selama waktu dunia luar dipenuhi dengan sukacita, Hai Bodong dan yang lainnya yang telah bertahan dalam pertempuran untuk waktu yang lama akhirnya duduk untuk beristirahat. Mereka tidak perlu khawatir apakah ketiga aliansi tentara akan muncul di saat berikutnya. Scene berganti. Saat ini tidak banyak orang di aula, namun mereka yang hadir adalah hanya anggota inti dari aliansian. Xiaoyan duduk di kursi pemimpin, matanya melihat seluruh aula. Dia memilih untuk mengobrol secara acak untuk sementara sebelum mengalihkan kepalanya ke Hai Bodong dan bertanya dengan serius. Tidak seorang pun dari Hall of Soul muncul selama tahun-tahun ini kan? Tanya Xiaoyan. Hal yang paling penting diperhatikan oleh Xiaoyan adalah secara alami adalah Hall of Soul. Alasan ia telah mendirikan aliansian adalah menggunakannya untuk memungkinkan dia melindungi klan Xiao. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang Hall of Soul telah berhenti dari kekaisaran sejak sekte awan berkabut dibubarkan. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia mendengar laporan ini. Tidak disangka Hai Tua juga telah mencapai puncak kelas Dou Huang. Aku pikir kamu harus dapat segera mencapai kelas Douzong, ucap Xiaoyan. Hahaha, kamu anak kecil. Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu tidak melihat Jia Tua tetap berada di tahap ini selama bertahun-tahun dan tidak pernah menembusnya? Jawab Hai Tua. Xiaoyan tersenyum, matanya beralih ke Xiaoding. Kakak laki-laki, bagaimana dengan aliansian sekarang? Apakah baik-baik saja? Tanya Xiaoyan. Pada dasarnya, kita telah meluas ke sebagian besar sudut Kekaisaran Chiama. Saat ini hampir setiap kota besar dan menengah memiliki kehadiran aliansian. Terlebih lagi aliansian juga telah bercabang menjadi industri yang tak terhitung jumlahnya selama tahun ini dan menjadi sangat rumit. Aliansian saat ini dapat dikatakan lebih besar daripada sekte awan berkabut yang lalu. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak cabang seperti kita. Setelah 1 tahun perekrutan ini, aliansian harusnya memiliki sekitar 40 ahli Dou Huang. Ada lebih sedikit Dou Huang kurang dari 10. Selain itu, aliansian juga telah membentuk organisasi pelatihan Yan Pulse. Orang-orang yang dapat masuk ke kelompok ini telah dipilih dengan cermat dan semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Di masa depan, mereka akan menjadi darah terbaru aliansi kita. Xiaoding tertawa. Tentu saja aliansian juga memiliki ruang bisnis yang sebagian besar terdiri dari klan, seperti klan primer. Ada juga aula obat yang didirikan dari banyak alkemis dari asosiasi alkemis. Mereka menyediakan jumlah pil obat ke aliansi yang tak henti-hentinya. Hahaha. Alasan mengapa kami dapat bertahan dalam pertarungan besar ini begitu lama adalah sebagian karena upaya mereka, ucap Xiaoding. Xiaoyan akhirnya memahami kekuatan dan ukuran aliansian saat ini di Kekaisaran Chiama setelah mendengar ringkasan singkat. Tidak lama setelah itu dia balik bertanya,
Bagaimana dengan anggota klan Xiao? Apakah mereka baik-baik saja? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Bagaimana mungkin mereka tidak baik dengan kepala klan yang luar biasa sepertimu? Xiaoding berbicara sambil tersenyum. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas saat dia berkata, jika kamu punya waktu, kamu harus mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan ini ke Akademi Jianan. Jika Xiaoyu dan yang lainnya ingin kembali, biarkan mereka melakukannya. Klan Xiao saat ini sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, ucap Xiaoyan. Baik. Oh ya, aku juga harus meneruskan pesan ke gerbang Xiao dan memberitahu saudara kedua supaya dia tidak perlu bergegas untuk menyelamatkan kita. Xiaoyan tersenyum. Sejak pertarungan besar berakhir, aku akan meninggalkan hal-hal yang tersisa untuk kalian semua. Aku percayakan aliansi Yan kepada kalian. Xiaoyan berjalan keluar dari aula di depan banyak mata tak berdaya setelah mendengar ini. Setelah itu pun mereka keluar dan bubar dari aula setelah berdiskusi. Scene berganti. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung rendah tidak jauh dari benteng. Di belakangnya, Medusa dengan malas bersandar pada batang pohon. Sesaat kemudian, dia dengan malas berkata, dia masih belum ada di sini bahkan pada jam selarut ini. Sepertinya kamu telah menunggu dengan sia-sia, ucap Medusa. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berbicara tanpa menoleh. Apakah kamu takut dia benar-benar akan memakanku? Ucap Xiaoyan. Siapa yang tahu apakah dia benar-benar mundur atau pura-pura mundur? Jika dia menggunakan pertemuan 1 lawan 1 ini untuk membunuhmu dan kembali sekali lagi besok, Kekaisaran Jam akan selesai, jawab Medusa. Apakah begitu? Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar ini, dan tidak lama setelah itu, ada sosok putih yang muncul. Itu adalah dokter peri kecil. Kamu akhirnya di sini, ucap Xiaoyan. Pupil ungu keabuan dokter peri kecil yang tidak biasa muncul seperti setan di bawah sinar bulan pertama melirik Medusa di belakang Xiaoyan sebelum berbicara dengan tenang. Ada cukup banyak masalah karena 3 pasukan mundur. Tentara-tentara itu telah berdebat terlalu banyak dan menunda cukup banyak waktu, ucap dokter peri kecil. Kenapa? Apakah 3 sekte tidak mau mundur? Ucap Xiaoyan. Kekaisaran Chuyan dikendalikan oleh sekte racun. Akulah pemimpin sekte racun. Jadi wajar saja Kekaisaran Chuyan tidak akan terlalu banyak keberatan. Namun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi dari kerajaan Chuyan. Kekuatan sekte mereka tidak jauh lebih lemah dari sekte racun. Oleh karena itu mereka keberatan meskipun aku mengatakan aku ingin mundur. Mereka sudah lama berencana untuk menghancurkan Kekaisaran Qiama. Dan secara alami tidak mau melepaskan kesempatan ini dengan begitu mudah. Dokter peri kecil perlahan menjelaskan. Yan Lutian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka serius olehku. Apakah mereka benar-benar berani menjadi sombong meskipun kehilangan 2 orang ini? Dingin menerangi mata Xiaoyan saat dia berbicara. Sekte Angsa Emas dan kekuatan Lembah Mulan cukup kuat. Meskipun mereka mengirim orang terkuat di sekte mereka untuk pertempuran besar ini, mereka masih belum menyentuh inti kekuatan mereka. Dari kelihatannya, mereka masih berniat dengan keras kepala menghancurkan Kekaisaran Qiama, bahkan jika sekte racun menolak untuk bergabung dalam pertempuran ini. Yan Lutian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan memang terluka parah. Namun menurut apa yang aku tahu, sekte mereka memiliki alkemis dengan tingkat yang cukup tinggi. Selama mereka diberikan waktu beberapa hari, luka mereka kemungkinan akan pulih cepat. Menambahkan ini ke sejumlah besar ahli dari 2 sekte yang akan tiba, kemungkinan mereka akan berkumpul dan menyerang Kekaisaran Qiama pada waktu itu. Wajah Xiaoyan gelap dan serius. Jika ini masalahnya, aliansi Yan dan Kekaisaran Qiama kemungkinan akan turun ke pertempuran sengit lainnya. Situasi semacam ini jelas bukanlah salah satu yang ia mau lihat. Dukungan terbesar dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan adalah 2 elit Douzong yang bernama Yan Lutian serta 3 sesepuh Mulan. Selama kedua orang ini terbunuh, kekuatan dari 2 faksi besar secara alami akan menurun. Mereka juga tidak akan lagi berani memikirkan menyerang Kekaisaran Qiama. Medusa di samping tiba-tiba berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar ini. Saat ini, Yan Lutian dan salah satu dari 3 sesepuh Mulan terluka parah. Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Jika tidak, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka,
mereka akan menjadi sangat bermasalah lagi. Tatapan Xiaoyan terlempar ke arah dokter peri kecil, tepat saat pikiran ini terlintas di hatinya. Jika dia melangkah keluar dan menghentikan niat membunuh Yan Lutian dan 3 tetua Mulan, kemungkinan rencana mereka akan mengalami kesulitan untuk membuahkan hasil. Medusa di belakang Xiaoyan memindahkan tubuhnya. Dia muncul di udara dan secara kebetulan menutup jalan dokter peri kecil. Dari kelihatan tindakannya, sepertinya dia siap untuk segera bertindak tergantung pada keputusan dokter peri kecil. "Jika aku ingin pergi, kamu tidak akan dapat menghentikanku," ucap dokter peri kecil. "Kamu dapat datang dan mencobanya." Mata Medusa juga mengungkapkan kekesalan. Xiaoyan merasakan sakit kepala yang besar saat dia melihat 2 wanita yang dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka berada di dekat satu sama lain. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan mereka berdua. "Aliansi Yan didirikan olehku, oleh karena itu aku tidak bisa melihatnya hancur. Yan Lutian dan 3 tetua Mulan akan menjadi ancaman terbesar," ucap Xiaoyan. "Ya, bagaimanapun, kedua rekan itu memiliki pikiran buruk terhadapku dan tidak bisa dianggap sebagai sekutu sejati. Aku dapat memilih untuk tidak melakukan pencegahan jika kamu ingin menyerang mereka," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan segera menghela nafas lega ketika dia mendengar ini. Wajahnya memiliki sukacita yang sulit disembunyikan. Dalam hal ini dia merasakan bahwa dokter peri kecil tidak melupakan hubungan mereka. Kilatan dingin di mata Medusa secara bertahap memucat hanya setelah melihat dokter peri kecil menganggukkan kepalanya. "Anggaplah dirimu kamu masuk akal." Dokter peri kecil secara alami mengabaikan kata-kata Medusa itu. 3 tentara sekarang tinggal sementara di sebuah kota di perbatasan Kekaisaran Choyon. Yan Lutian dan 3 tetua Mulan juga ada di sana. Namun 2 di antaranya terluka parah, oleh karena itu pertahanan di sekitarnya sangat ketat. Tidak mudah bagi kamu berdua untuk bertindak, ucap dokter peri kecil. "Baik, serahkanlah pada kami." Xiaoyan merenung sejenak sebelum tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Pertahanan luar kota akan aku tangani, setelah itu kalian harus bertindak selanjutnya. Aku sendiri juga akan melakukan retreat terlebih dahulu. Hanya ini yang bisa aku lakukan. Kamu harus menjadi orang yang menyerang. Lagi pula jika ini bocor, itu akan menyakiti kredibilitas sekte racunku," ucap dokter peri kecil. "Terima kasih banyak," jawab Xiaoyan. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Dia segera mengubah percakapan ke topik utama saat dia berkata, "Sekarang, kamu dapat memberitahuku bagaimana kamu akan membantuku mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini." Xiaoyan samar-samar mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan gulungan gelap yang tampak misterius muncul di telapak tangannya. Setelah itu dia melemparkannya ke dokter peri kecil. "Metode untuk menyelesaikan ada di sini, kamu bisa melihatnya. Namun, bahan obat yang disebutkan di dalamnya sangat sulit ditemukan," ucap Xiaoyan. Tubuh racun yang menyedihkan, semacam konstitusi yang sangat aneh dan unik. Sifatnya adalah racun mematikan. Mereka yang melakukan kontak dengan orang yang memiliki tubuh akan mati. Tubuh membutuhkan konsumsi racun untuk tetap hidup. Namun, semakin banyak racun yang dikonsumsi seseorang, semakin besar juga densitas racun yang terakumulasi dalam tubuh seseorang. Setelah racun terkumpul sampai tahap tertentu, itu benar-benar akan meletus. Ketika itu terjadi, semua makhluk hidup akan dihancurkan dalam radius 1000 km. Tubuh racun ini sangat langka. Ini beda antara bawaan dan diperoleh. Bawaan berarti itu datang dengan kelahiran, sedangkan diperoleh adalah mereka yang dibuat manusia. Di antara keduanya, yang asli adalah kekuatan yang lebih kuat. Selain itu, tidak ada metode untuk membatalkannya. Namun jika seseorang memiliki keberuntungan, seseorang akan dapat mengendalikan racun sepenuhnya, dan kekuatan beracun di dalam tubuh seseorang dapat digunakan sesuka hatinya. Metode kontrol ini disebut metode pil racun. Ini mengumpulkan semua racun yang terakumulasi dalam tubuh seseorang dan mengubah semua itu menjadi pil racun. Setelah pil racun terbentuk, tubuh racun yang menyedihkan akhirnya akan menjadi konstitusi yang benar-benar menakutkan. Benua pernah menyaksikan beberapa bencana yang disebabkan oleh tubuh racun yang menyedihkan. Namun orang-orang yang memiliki tubuh ini belum pernah mencapai tahap ini. Tidak ada alasan selain itu, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh metode racun ini terlalu sulit untuk ditemukan. Penyempurnaan pil racun ini memerlukan 3 hal penting. Yang pertama adalah 3 jenis api surgawi. Yang kedua adalah inti monster peringkat 7 binatang kalajengking racun langit. Dan yang ketiga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Mata peri kecil perlahan-lahan menyapu gulungan itu setelah membacanya.
Kegembiraan di matanya perlahan menjadi redup. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang dicatat di dalam gulungan itu, benar-benar terlalu menakutkan dan sangat langka. Tidak heran tidak ada seorang pun yang berhasil belajar sepenuhnya untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dari kebutuhan pemurniannya saja, sudah membuat orang tidak bisa berpikir lagi. Seperti halnya 3 jenis api surgawi, yang merupakan hal penting pertama, apalagi bahan kedua dan juga ketiga. Xiaoyan menghela nafas saat dia melihat wajah dokter peri kecil yang langsung gelap. Kamu tidak perlu khawatir tentang 3 jenis api surgawi. Aku dapat membantumu dalam hal ini. Namun, kamu perlu meluangkan upaya untuk inti monster peringkat 7 binatang kalajengking racun langit dan air liur tubuh transformasi bodhisattva, ucap Xiaoyan. Kamu memiliki 3 jenis api surgawi? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan cepat terbagi menjadi nyala hijau dan api yang tak terlihat. Segera setelah itu, nyala api putih padat keluar dari segel api di antara alis Xiaoyan. Dokter peri kecil terdiam, dan setelah itu matanya akhirnya mengungkapkan kegembiraan saat dia melihat 3 jenis api surgawi yang tergantung di depan Xiaoyan. Tidak heran kamu dapat bertarung dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan Do Huang. Ini sebenarnya karena ini semua. Tetapi bahkan jika kamu memiliki 3 jenis api surgawi, inti monster peringkat 7 binatang kalajengking racun langit dan air liur transformasi tubuh bodhisattva yang diperlukan juga sangat sulit diperoleh, ucap dokter peri kecil. Ini lebih baik daripada tidak memiliki harapan, bukan? Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan hal-hal ini. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Ini memang lebih baik daripada tidak punya harapan sama sekali. Baiklah, aku akan pergi dan mencari beberapa informasi mengenai hal ini setelah aku kembali. Aku akan memberitahumu jika ada berita. Dalam hal ini, aku akan kembali lebih dulu. Kamu dapat memecahkan bagian batu giok ini ketika kamu ingin bertindak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Dokter peri kecil menyerahkan sepotong batu giok ke Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan menerima batu itu. Dokter peri kecil tidak tinggal lama setelah dia melihat segala sesuatu telah dipertanggungjawabkan. Apakah kamu masih memperlakukanku sebagai teman sekarang karena aku telah menjadi seperti ini? Tanya dokter peri kecil. Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia segera mengungkapkan senyum cerah. Kata-kataku sejak saat itu masih berdiri tegak, jawab Xiaoyan. Setelah mereka melihat dokter peri kecil pergi, dia dan Medusa juga kembali. Medusa merajut alisnya dan berkata, bisakah dia dipercaya? Jika kita menyerang di siang hari dan akhirnya dikelilingi oleh mereka, Kekaisaran Jama saat ini dan ular rakyat bergantung pada kita berdua. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kamu harus tahu apa konsekuensinya pada aliansian, ucap Medusa. Ekspresi Xiaoyan menjadi agak serius ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Aku percaya padanya, jawab Xiaoyan. Aku harap kamu tidak salah tentang dia. Medusa dengan lembut mendengus, tatapannya langsung berkedip. Dia ragu sejenak sebelum mengatakan sesuatu. Kamu harus ikut denganku ke suku rakyat ular. Xiaoyan terkejut mendengar ini. Wajah Medusa agak tidak biasa. Para tetua dalam suku memiliki beberapa metode rahasia untuk menyelidiki tubuh orang lain. Masalah aku tidak perawan adalah sesuatu yang sudah mereka ketahui, ucap Medusa. Dan apa yang terjadi setelah itu? Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.